Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, semester 4 dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching yang dari LPP kelas 9 semester genap yang bertemakan masuknya agama Islam ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Angga itu sampai mau kemana? Kok nggak ada? Oh, sakit. Itu kenapa kok cuma ada tasnya? Kamar mandi. Ya udah, kita tunggu. Sambil kita menunggu temannya, silakan dibuka LKS-nya halaman 26. Kita memasuki bab masuknya agama Islam ke Nusantara. Jadi masuknya agama Islam ke Nusantara ini ada 5 teori. Waalaikumsalam. Oke, silakan dikemas. Oke. Yang pertama, teori Gujarat yang dikemukakan oleh S. Burgons dan J. Pitznapel. Yang kedua, yakni teori Mekah yang didukung oleh para tokoh seperti Van Leur, Anthony Hajon, T. W. Arnold, dan Buya Hamka. Yang ketiga, yakni teori Paris, teori Persia yang dikemukakan oleh Umar Hussein dan Hussein Jajaningrat. Yang keempat, yakni teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Yang kelima, yakni teori Turki. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi hari ini, saya ada peraturan. Nggak peraturan sih, ketentuan di kelas ini. Jadi setelah saya menjelaskan subbab, nanti saya akan membuka sesi pertanyaan bagi kalian bagi yang tidak paham atau tidak memahami apa yang saya jelaskan. Dan nanti sebelum pulang saya akan memberikan pertanyaan. Kemudian kalau ada yang bisa menjawab, nanti kalian boleh pulang. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan dan kalian harus mendengarkan dengan baik. Siap? Oke? Jadi nanti dicatat yang penting-penting, digarisbawahi, dan disiapkan pertanyaan mana yang tidak dipahami, dan siap-siap nanti menjawab sebelum pulang. Di sini kita lanjutkan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama saja ya. Teori Gujarat yang dikemukakan oleh S. Burgons dan J. Pitznapel. Teori ini beranggapan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, dari daerah Gujarat yang berada di India. Ketika India berlayar melewati Selat Malaka,
ketika itu adanya kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Itulah yang memelopori masuknya agama Islam ke Nusantara. Mengutip dari buku Sejarah Perkembangan Islam jilid 1 yang dirilis oleh Kemendikbud 2015.242, peneliti asal Belanda Pitsnapel berargumen bahwa orang-orang Arab Saudi yang bermazhab Syafi'i mereka bermigrasi dan menetap di Gujarat tadi. Mereka di sana menyebarkan agama Islam dan mereka sudah beragama Islam, berhasil mereka. Kemudian orang India memeluk Islam. Inilah yang membawa ajaran Islam ke Nusantara tadi. Teori ini juga didukung oleh Seno Bergoye. Pada abad tersebut, Islam telah banyak tersebar di kota pelabuhan India, yang mana orang India itu yang menjadi perantara perdagangan antara Nusantara dengan Timur Tengah. Jadi ada hubungannya, dengan Timur Tengah itu sudah mayoritas agama Islam, sudah kebanyakan orang Islam. Jadi dengan mudahnya perdagangan, sistem perdagangan ini menyalurkan agama Islam sampai ke Nusantara. Ketika sudah memasuki daerah Nusantara Islam, sampai situlah teori Gujarat yang dikemukakan oleh S. Hurkans dan J. Pitsnapel. Kemudian sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Gujarat itu juga di daerah pelabuhan, makanya tadi namanya Gujarat. Jadi orang-orang Gujarat itu pergi ke berlayar ke Timur Tengah, perdagangannya itu ke Timur Tengah. Dari Gujarat ke Timur Tengah, kembali lagi ke Gujarat, di perdagangnya lagi ke Nusantara. Jadi seperti itu sampai Islam itu masuk Nusantara. Kemudian bagaimana cara persebarannya kalau sudah memasuki Nusantara? Jadi Islam sudah masuk ke Nusantara. Jadi masih lewat perdagangan. Di Nusantara masih lewat perdagangan. Dari pedagang ke pedagang yang lainnya seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua yakni perkawinan. Secara ekonomi, para pedagang memiliki status sosial yang lebih baik daripada warga pribumi Nusantara, sehingga penduduk berminat untuk menjadikan istri para saudagar. Mengutip dari jurnal kajian proses Islamisasi di Indonesia, karya Latifah Delimunte, bahwa ketika saudagar muslim menikahi seorang wanita pribumi akan melahirkan komunitas Islam, di mana anak-anaknya nanti juga pasti Islam. Kemudian anaknya tadi menikahi seorang wanita non muslim misalnya, kemudian akan melahirkan komunitas Islam lagi. Apalagi jika perkawinannya antara muslim dengan anak raja atau bangsawan, karena saat itu masih banyak kerajaan-kerajaan, sehingga mereka melahirkan keturunan, komunitas muslim akan menjadi semakin luas. Maka dari itu lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Semakin cepat menyebarnya agama Islam melalui kerajaan-kerajaan tersebut. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau belum paham? Sebelum nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah, sudah paham semua sepertinya ya.
Ya udah. Sudah digaris bawahi tadi ya yang penting-penting. Setelah ini sesi pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa menjawab boleh ulang. Tapi pertanyaannya untuk satu berkelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3. Nanti kalau kelompok 1 bisa jawab boleh pulang semua. Kalau kelompok 2 bisa jawab, kelompok 2 boleh pulang. Kelompok 3 seperti itu. Pertanyaan yang pertama. Cepet-cepetan angkat tangan ya. Ada berapa teori masuknya Islam? Kelompok 3 ya. Iya 5 betul. Oke, boleh pulang. Sebelumnya berdoa dulu. Berdoa setelah belajar. Kelompok 3 berdoa dulu. Oke, boleh pulang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saluran Islamisasi ke Nusantara, bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara? Ada 2. Siapa yang bisa menentukan? Ya, kelompok 2. 1, perdagangan. Kedua, perkawinan. Oke, silakan berdoa sebelum pulang. Waalaikumsalam. Yang ketiga, pertanyaan untuk kelompok terakhir. Teori Gujarat. Gujarat berasal dari negara. Ayo, ada yang bisa? Tadi lo Gujarat. Iya, India. Cip. Berdoa sebelum pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya praktekkan. Mungkin kurang lebihnya saya minta koreksi agar saya bisa menjadi lebih baik insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.